Shalom semua warga kerajaan, tanpa kita rasa kita memasuki bulan Juni. Tetapi temanya adalah tentang orang muda. Banyak daripada kita berpikir yaitu melayani Tuhan itu buat orang tua. Seringkali anak-anak muda berkata, nanti aja Pak, kita masih muda. Kita masih mau happy-happy. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58. Mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi, yaitu gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem, itu orang-orang libertini. Orang-orang liberal sekarang ini ya, yang mengatakan semua boleh saja, Tuhan terlalu baik, misalnya begitu. Lalu melemparinya, siapa dia nih? Stephen. Ya, karena dia adalah orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 7 dia berkata, my fellow Jews, pasti nama aslinya Stefania. The Lord has treasured. Dia ini harta karunia Tuhan. Lalu mereka melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. So kalau lihat gambar background di belakang ini ya, ini gambaran daripada artis. Kalau saudara mendengar Rasul Paulus, apa bayangan saudara? Dibuat film tentang beliau. Maaf, sudah tidak ada rambutnya, tua, renta. Bahkan dikatakan dia menulis dengan huruf besar karena matanya sudah nggak terang dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, Alkitab mengatakan dia adalah seorang muda. Dia tidak dikatakan sudah punya istri, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali karena dia seorang leader, seorang pemimpin. Dan rata-rata pada saat itu untuk menjadi pemimpin masih seorang yang sudah berkeluarga. Tapi pasti orang ini adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah penganiaya umat Tuhan yang dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan yaitu ke Damaskus dan menjadi Rasul Paulus. Saya berbicara kepada kalian yang masih muda. Jangan menunggu sampai yaitu semuanya mapan baru melayani Tuhan. No, kita melihat Saulus ini. Kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh. Seorang yang sangat zealous. Seorang yang sangat yaitu fanatik saudaraku. Padahal dia murid daripada guru besar Gamaliel. Tetapi yang saya mau tekankan di sini. Waktunya untuk melayani Tuhan cuma satu, yaitu sekarang. Saya menyesali sekali lagi waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan usia 14 tahun. Saya menolaknya. Dan baru melalui a hardship, usia 28 baru saya melayani Tuhan. Sayang sekali. 14 tahun dalam hidup saya ini untuk diri sendiri. Dan bagi dunia. Tetapi kita melihat di sini memang gambarnya ini seperti orang yang sudah dewasa sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata dia seorang muda. Perhatikan itu. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar dalam bulan ini orang muda dibagi Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga pakai remaja. Maria ibu Yesus seorang remaja. Ya. David bahkan belum cukup umur untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara usianya 20, dia belum. Jadi mungkin 17-18 tahun. Pada saat Maria menikah ya mungkin 14-15 tahun. Karena itu para remaja untuk mau dipakai Tuhan. Tidak usah tunggu sampai kamu menjadi tua. Dan semuanya sudah mapan. Start now. Saya menyesali. Kenapa ya dulu saya tidak menerima panggilan Tuhan. Karena saya melihat di sini. Foto-foto tentang Rasul Paulus atau gambar selalu digambarkan orang yang tua udah renta. Ya memang setelah sekian tahun. Tetapi itu bayangan banyak orang. No, seorang muda bernama Saulus. Dan apa yang dia lihat mengubah hatinya. Dan dia menjadi, dia sangat terkesan dan akhirnya dia juga menjadi martir. Tuhan memberkati. Amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the bride.
Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shalom saudaraku, kembali kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kita mendengar sabda Tuhan yang hari ini ingin saya sampaikan
sehubungan dengan kondisi kota kita, supaya saudara dan saya tetap meresponi dengan benar, menyikapi dengan benar. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa kami kembali datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena kami percaya Tuhan hanya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh menjalani kehidupan dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera, sebab Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua untuk sama-sama belajar, sehingga di tengah-tengah kondisi kota kami yang begitu sepertinya terpuruk, kami tetap percaya semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kedaulatan Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami semua. Roh Kudus, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tetap kokoh di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seusai nanti firman yang saya sampaikan, saudara juga menyiapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Karena kita nanti juga akan bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sebagai anak-anaknya sehubungan dengan apa yang terjadi belakangan ini, dengan melonjaknya suspek COVID di kota kita, membuat hati banyak orang menjadi takut, cemas, was-was, dan gelisah. Ditambah berita-berita yang terus-menerus bisa kita akses lewat media sosial, di mana kota ini ada beberapa orang yang terus mengalami ketakutan sehubungan dengan suara sirene mobil ambulan pagi, siang, malam, yang sepertinya tidak pernah berhenti. Sungguh suasana kota ini terasa mencekam. Meskipun kegiatan perekonomian tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi tetap saja kehidupan masyarakat tidaklah bisa tenang dan nyaman seperti bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apapun masalahnya dalam kehidupan kita, kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, was-was, bahkan kesesakan yang terkadang kita tidak mampu untuk menghadapi, apalagi mengatasinya. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini, tentunya biarlah itu sungguh-sungguh membekali saudara, bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua, untuk melakoni kehidupan ini. Karena kita tahu kita tidak pernah bisa hidup tanpa firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran yang ingin saya sampaikan, biarlah saudara mengerti bahwa kehidupan kita tidak akan pernah lepas dan jauh dari kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus disampaikan, diajarkan lewat hamba-hamba Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tetap eksis menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah segala badai goncangan yang menimpa dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan terambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika ia sedang gelap, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung 2-3 mil jauhnya, kira-kira antara 5-6 kilometer. Mereka berada di tengah-tengah danau. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi
Ia Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan Yesus atau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudaraku, dalam kisah ini kita menyaksikan bahwa para murid sedang menempuh sebuah perjalanan menyeberang lewat sebuah danau. Di tengah-tengah mereka mendayung, sudah berada di posisi 5-6 km dari pantai. Waktu ini adalah waktu mereka mendayung, waktu mereka menyeberang adalah waktu yang sudah malam. Dan tentunya bukan hal yang mudah untuk menerima kenyataan ketika badai itu datang. Di tengah-tengah suasana kegelapan, saya percaya semakin menakutkan tentunya. Nah, mari kita belajar dari peristiwa ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, supaya ketika saudara mendapatkan berkat firman Tuhan ini, saudara bisa menyikapi apa yang terjadi sehubungan dengan yang terjadi dengan kota kita, sehubungan dengan apa yang terjadi mungkin dari beberapa saudara yang sudah terpapar juga dengan COVID. Mari kita belajar bersama-sama bahwa peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang digambarkan oleh Yohanes 6 itu juga sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di mana zaman, di mana kita hidup saat ini sesuai dengan cerita tadi, peristiwa tadi dikatakan pada saat malam hari, pada saat hari sudah gelap. Ketika hari sudah gelap dan Yesus juga tidak datang kepada para murid. Inilah yang gambaran yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 12. Karena itu saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 12, hari sudah jauh malam. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Kegelapan berbicara tentang perbuatan, bukan hanya berbicara tentang kuasa gelap, tapi berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh beberapa orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Nah, Alkitab tadi mengatakan, hari sudah jauh malam, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu senjata terang? Tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah, yaitu pedang roh. Ini sangat penting, saudara. Pada saat kita di mana kita hidup saat ini, bukannya hanya saja pada suasana pandemi, khususnya yang terjadi di kota ini, sangat penting bahwa kita hidup harus bergantung harap sepenuhnya dengan firman Allah. Saya katakan ini sangat penting, sebab perhatikan di dalam Injil Lukas 21 ayat 25-26, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Lukas. Pada zaman kita hidup di dalam kegelapan yang begitu pekat di akhir zaman ini, dikatakan bahwa di bumi ini bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara pasti tahu bahwa pandemi COVID-19 telah terjadi atas seluruh dunia, di mana bangsa-bangsa menjadi takut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat bagaimana.
sementara mereka sedang membuat uji klinis untuk membuat vaksin, untuk membuat obat, bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau mau jujur sampai hari ini, tidak ditemukan senjata pamungkas untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, dalam situasi ini Alkitab tadi mengatakan bahwa di bumi di mana bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gelora dan deru dan gelora laut, orang akan mati bukan karena apa, tapi mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi. Jadi kalau saudara hari ini mengalami ketakutan, kecemasan, saudara tidak sendiri. Bahkan di seluruh dunia orang sedang mengalami itu. Namun perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan di dalam Roma tadi, bahwa marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus menanggalkan, kita harus meninggalkan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Artinya bahwa kita harus hidup dan menghidupi firman Allah yang memampukan kita untuk bertahan dengan penuh pengharapan dan keyakinan akan kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Tanpa itu kita akan sama dengan orang-orang dunia. Bahkan pesan Yesus, dia mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam persekutuan dengan Dia, hanya di dalam firman-Nya, kita boleh mengalami, menghadapi, mengatasi segala goncangan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius dan Markus, para murid menyeberang sebenarnya bukan ide mereka, tapi justru mereka sedang mentaati perintah Yesus. Tetapi mengapa mereka mesti mengalami badai? Seringkali kita bertanya, mengapa Allah izinkan ini terjadi pada saya? Sepertinya Tuhan membiarkan saya mengalami kesulitan, mengalami ketakutan dan kecemasan, bahkan sampai rasanya saya diperhadapkan dengan kematian. Saya tidak pernah keluar rumah masa pandemi ini, tetapi terpapar juga. Ada banyak orang mempertanyakan, padahal saya sudah minum vitamin, saya sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, bahkan saya tidak pernah keluar rumah. Tapi kenapa saya juga terpapar COVID ini? Sadari saudara, bahwa peristiwa para murid saat mereka mengalami badai, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah lautan, apa yang mereka alami sesungguhnya juga bisa kita alami. Artinya juga merupakan bagian dari kita untuk bisa kita mengatasinya. Apa yang dialami murid juga bisa kita alami di hari-hari ini. Kenapa sepertinya Tuhan membiarkan kita mengalami ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita tahu kita berada di dalam kehendak Tuhan, atau kita sedang menjalankan
ide atau perintah Tuhan tidak serta-merta tidak ada tantangan dalam hidup kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada hal-hal yang membuat kita terkadang menjadi frustrasi dan depresi. Tapi percaya dengan saya, setiap peristiwa yang kita alami ketika kita mentaati firman Tuhan, supaya kita belajar mempercayai Dia, mempercayai Yesus pada tingkat yang lebih tinggi, atau tingkat yang lebih dalam. Bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah tinggalkan kita sebagai putra-putrinya. Sengaja Yesus tidak bersama dengan para murid pada waktu itu. Mereka berjuang untuk mengatasi angin badai dan gelora laut yang dahsyat. Yesus tidak bersama mereka bukan berarti Yesus tidak tahu, bukan berarti Yesus meninggalkan mereka. Atau bahkan Yesus tidak peduli dengan mereka. Nah, kerap kali dalam keadaan-keadaan seperti di mana saudara sendirian sedang berhadapan dengan pandemi ini, atau saudara sedang mengalami dari penularan virus COVID-19 ini, saudara terasa sendiri. Tapi percaya dengan saya, sebagaimana yang dialami para murid, ternyata nyatanya Yesus mendatangi mereka tepat pada terpuruknya kondisi mereka. Begitu juga dengan apa yang saudara alami saat ini. Sadari, Yesus tahu, Yesus tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah sendiri. Di dalam Mazmur 68 ayat 20, pemazmur mengatakan, hari demi hari Ia menanggung kita, Allah keselamatan kita. Hari demi hari Ia menanggung kita, dan Dia adalah keselamatan kita. Bahkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud, kalau saudara melihat di sana, di Mazmur 139 ayat 2 dan 3, firman Allah mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudara, Daud mengerti persis saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia berpikir. Dia menyadari Tuhan mengetahui semua. Mungkin hari ini saudara sedang di dalam ketakutan, kegelisahan, saudara sedang berbaring di rumah saudara atau di rumah sakit. Percaya apa yang disampaikan Raja Daud. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Bahkan Dia memeriksa, Dia berjalan, Dia mengetahui saat engkau berjalan dan berbaring. Artinya bahwa saudara tidak dibiarkan sendiri. Pastikan engkau memiliki sebuah keyakinan Dia memegang kendali hidupmu. Kalau Dia mengerti, kalau Dia peduli dan Dia tahu, masih patutkah kita meragukan Dia? Ayat 20, ketika para murid itu takut, Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Perkataan ini harusnya terjadi dalam hidupmu. Bahkan dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2, ayat ini mengatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Betapa janji Tuhan ini luar biasa. Saat kita takut, Yesus berkata, jangan takut.
Bahkan dia berjanji, dia selalu ada buat kita. Karena kita adalah umat tebusannya. Kita adalah milik kepunyaannya. Dengar umat Allah. Dengar saudara-saudaraku. Bahwa metode Allah untuk membebaskan saudara dan saya dari sungai ketakutan, dari sungai kecemasan, dari api kesesakan, dari api yang kau derita saat ini, seringkali bukan diluputkan dari semuanya itu, melainkan masuk melaluinya bersama-sama dengan dia. Keluar sebagai pemenang, dengan pengalaman dan pengenalan yang baru dengan Yesus Kristus Tuhan. Sebab dia mampu berjalan di atas air. Kepada para murid saat murid mengalami keterpurukan, mereka merasakan Yesus tidak ada di situ. Tentunya harapan mereka sudah pupus. Mungkin mereka lelah menghadapi badai sendirian. Namun Yesus tahu, Yesus ingin mengajar para murid. Pada jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air. Untuk menunjukkan kepada kita juga yang mendengar firman Tuhan, dia mampu berjalan di atas ketidakmungkinan. Mungkin engkau sudah berusaha untuk mengatasi pandemi ini, tapi percaya bahwa Yesus sanggup tolong kita, membebaskan kita, karena dia mampu berjalan di atas ketidakmungkinan. Ketika ayat 21 kalau saudara membaca, ketika Yesus masuk ke perahu para murid, Alkitab mengatakan dengan jelas, segera mereka sampai di pantai yang mereka tuju. Bukankah Yesus sudah ada di dalam hidup kita? Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Dialah yang menyertai engkau dan saya melewati setiap musim hidup kita. Di setiap tingkungan kesulitan, kesesakan yang saat ini engkau alami. Percaya dengan saya, kalau hari ini Tuhan tidak, atau Tuhan sedang mengizinkan engkau mengalami terpaparnya virus COVID ini, engkau tidak sendiri. Engkau tidak dibiarkan untuk bergumul sendiri. Saya percaya saudara sudah memeriksakan, saya percaya saudara sudah minum obat. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi ada sisi lain yang kita tidak pernah sadari, yang kerap kali kita abai, bahwa sesungguhnya ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring, Yesus ada bersama dengan engkau. Saudara harus pastikan benar bahwa saudara akan melewati ini semua dengan kemenangan. Karena dia berjalan dan berada di dalam setiap langkah hidupmu. Apa yang kita alami, jangan pernah takut. Dia sudah mengatakan, ini aku. Ini aku. Aku yang menanggung engkau hari demi hari. Akulah juru selamatmu. Jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil kau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kalau kita milik Tuhan, siapa yang sanggup merebut kita dari tangannya? Kalau kita milik Tuhan, siapa yang sanggup untuk menghancurkan hidup kita? Tidak ada satu kuasa pun
yang sanggup untuk menghancurkan hidupmu dan hidupku. Sebab kita adalah milik daripada Dia. Memang kehidupan ini tidak ubahnya seperti para murid sedang menyeberang laut. Kata menyeberang memiliki satu hal, kita harus berhati-hati. Kata menyeberang juga mengandung pengertian, ada bahaya di sana. Akan ada badai, ada tantangan, kesulitan yang saudara hadapi. Tapi percaya, lewat peristiwa yang dialami para murid, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Biarlah berkat firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya, memberkati hidupmu. Di tengah-tengah engkau takut, di tengah-tengah engkau cemas, Tuhan tidak menghindarkan engkau dari itu. Justru Tuhan ingin kau masuk melewatinya bersama-sama dengan Dia, sehingga engkau bisa mengalami kemenangan, pembebasan, pemulihan, dan kau memiliki pengenalan dan pengalaman yang baru dengan Tuhan. Sehingga iman percayamu semakin dikuatkan, dikokohkan, dan kau tidak pernah undur daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, buat kebenaran yang hamba sampaikan kepada anak-anakmu. Meteraikan Tuhan kebenaran ini, karena kami tahu hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Namun kami tidak mau hidup dengan cara-cara, perbuatan-perbuatan kami tidak mau seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Senantiasa kami mau menghidupi dan hidup dalam firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu Tuhan yang membentengi hidup kami, yang memberikan solusi, jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudaraku, saudara siapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa kami yang begitu besar, yang begitu Engkau cintai. Biarlah lewat pelayanan mereka,
lewat tugas-tugas mereka. Tuhan memberikan hikmat sehingga berkat Tuhan boleh dialami oleh bangsa ini. Hamba berdoa, curahkan Tuhan kesejahteraan atas bangsa kami. Pulihkan kami, negeri kami dari keterpurukan karena pandemi ini. Dan biarlah bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa, bangsa ini boleh mengalami kemerdekaan dari pandemi ini. Bahkan ekonomi boleh dipulihkan. Secara khusus kami berdoa buat kota kami ya Bapa. Mari Bapa, biarlah hanya oleh kemurahan dan kebaikan-Mu bahwa pandemi yang saat ini melanda di kota kami, Tuhan sendiri akan memproteksi umat-Mu di kota ini. Tuhan akan melindungi penduduk kota ini. Bahkan kalaupun ada banyak orang yang sudah terpapar, Bapa, biarlah Engkau menjamah mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Karena Engkau sayang Tuhan atas jiwa mereka. Dan biarlah lewat semua peristiwa ini, kami semua boleh menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Berkati dan pulihkan kota kami. Berkati seluruh umat Allah di kota ini. Berkati seluruh penduduk di kota ini. Supaya pemulihan, kesembuhan boleh terjadi atas setiap pribadi. Berkati tim medis, para dokter, tim kesehatan, gugus COVID yang saat ini menangani para pasien. Lindungi mereka dari penularan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan dan kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu mendengar doa kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah engkau berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah terus engkau alami mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan